pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan untuk doa pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Nak Gera. Kepada Nak Gera disilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu sampaikan kepada Nak Gera. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Untuk anak-anak disilahkan berdiri. Ayo anak-anak. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, bagaimana anak-anakku? Sudah semua siap mengikuti pelajaran Ibu Guru? Siap. Baik anak-anakku, walaupun pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah dalam musim pandemi, jadi harapan Ibu Guru anak-anak selalu menjaga kesehatan. Nah, dengan cara 3M. Ada yang tahu apa itu 3M? Tahu apa yang pertama? Masker. Yang kedua? Menjaga jarak. Terus yang ketiga? Mencuci tangan. Bagus semua. Nah, siapkan diri anak-anak. Siapkan, perbaiki tempat duduknya nak. Bagi semua duduknya ya. Nah, kita tepuk semangat ya. Ya, supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Iya. Nah, anak-anakku, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Masih adakah yang ingat apa saja jenis-jenis pekerjaan di sekitar kita? Oh ya, silakan Rani apa nak? Oh, siapa lagi? Oh, Galuh, bagus. Galuh apa Galuh? Oh, petani. Oh, Imran silakan. Oh, kulit bangunan. Oh, Gerald silakan. Dokter. Oh, Leonel apa? Oh, guru. Iya, silakan Ulin. Penambang. Anggi. Iya, Siti apa? Nelayan. Oh, Takim silakan. Tukang kayu. Oh, pedagang. Nah, 100 buat anak Ibu Guru. Semuanya sudah pintar menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu mau tahu lagi. Kira-kira kalau jenis pekerjaannya orang tuanya anak-anak bisa menyebutkan tidak? Bisa. Baik, Ibu mulai dari yang pertama. Coba Takim, orang tuanya Takim kerjanya sebagai apa nak? Oh, penjahit. Terus coba kalau Imran? Oh, kulit bangunan. Kalau Galuh? Oh, kerja di bengkel. Kalau Leonel? Oh, pedagang. Kalau Gerald orang tuanya? Oh, kontraktor malah. Kalau Siti orang tuanya kerja sebagai apa? Petani. Kalau Rani? Oh, pedagang. Masih ada yang belum siapa? Oleh. Orang tuanya kerja apa nak? Petani. Terus? Oh, petani. Bagus. Itulah pekerjaan orang tuanya anak-anak. Nah, sekarang seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Dan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan unsur-unsur dongeng menggunakan peta pikiran secara terperinci. Terakhir, siswa dapat menuliskan contoh kegiatan upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itulah anak-anakku tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada
pembelajarannya pada halaman 95. Buka bukunya semua? Sudah. Nah, kalau dilihat bukunya kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Dongeng. Betul, kita akan mempelajari dongeng yaitu tentang unsur-unsur cerita yang ada pada dongeng. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan anak-anak. Terus yang ketiga, kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu anak-anak ya. Ya, kita mulai dengan yang pertama yaitu dongeng. Kenapa anak-anak tahu apa itu dongeng? Ya, apa itu dongeng? Oh iya, silakan Rani. Cerita penghayalan. Ada lagi? Siapa nih? Cerita yang belak pernah terjadi. Betul. Apa kan? Cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Oh iya, cerita sampaikan turun-temurun. Iya. Cerita yang disampaikan secara lisan. Iya, jawaban anak-anakku itu benar semua 100 buat anaknya Ibu Guru. Nah, sekarang dongeng itu merupakan cerita tradisional atau cerita nenek moyang kita yang disampaikan secara turun-temurun. Nah, di dalam dongeng anak-anak terdapat namanya unsur-unsur dongeng. Ya, ada unsur-unsur dongeng. Dan untuk menemukan unsur-unsur dongeng tersebut ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, baca cerita dengan seksama. Yang kedua, catat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang selalu dibicarakan dalam cerita. Nah, sekarang pernahkah anak-anak mendengar apa itu pendongeng? Pernah. Apa itu pendongeng, Nak? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Iya, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Pendongeng itu merupakan jenis-jenis pekerjaan ya? Iya, karena pekerjaannya mendongeng. Nah, pekerjaannya siapa? Orang tua Sani. Iya. Nah, kegiatan mendengarkan dongeng itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng dan diantaranya juga didongengkan. Sekarang pernahkah dari anak-anakku ini mendengarkan cerita dongeng? Belum. Nah, kalau belum, sekarang mari kita saksikan sama-sama, kita simak bersama dongeng berikut ini. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. "Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh wahai sahabatku," ucap si tupai kepada si ikan gabus. "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai," jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh." Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. "Aku ingin makan yang lain, yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu." "Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu," ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terpejerat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas, dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. "Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu," jawab si tupai. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lain hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya si tupai pun
biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Tidak lama buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangganya dan tercebur ke laut. Tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu gabus, cepatlah kau makan sahabatku, kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Iya pai sahabatku, terima kasih oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan tupai, kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Bagaimana anak-anakku cerita tersebut? Dongeng tersebut bagaimana? Bagus sekali. Ya, nah dari dongeng tersebut anak-anak sudah mencatat hal apa saja? Kan apa saja? Oh, judul. Apa lagi? Tokoh. Apa lagi? Sifat tokoh. Apa lagi? Tempat. Apa lagi? Awal cerita. Apa lagi? Akhir cerita. Apa lagi? Pesan moral. Pesan moral. Hal-hal yang anak temukan itulah unsur-unsur cerita dalam dongeng tersebut. Nah, sekarang silahkan hal-hal yang sudah anak temukan tadi silahkan ditulis di kolom yang ada di buku pekerjaannya Nana. Jadi sekarang silahkan semua ditulis. Bagaimana anakku, sudah? Belum. Iya. Silakan. Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah semua sekarang coba tepuk tangan buat kita semua. Iya. Nah, kita mulai coba. Sekarang apa yang sudah anak-anak temukan? Kita mulai dari yang pertama, judul cerita tadi apa ya? Oh, silakan. Pika, apa judulnya? Tupai dan ikan gabus. Apa lagi? Apa tokohnya? Tupai dan ikan gabus. Iya, tokohnya adalah tupai dan ikan gabus. Apa lagi nak? Oh, Andi, apanya lagi? Sifatnya Sifat tokohnya nak bagaimana? tupai baik, ikan gabus sabar. Oh iya, Takim, apanya lagi? Latarnya, tempatnya di mana cerita tersebut nak? Di tepi sungai Kalimantan Barat. Oh, tepi sungai Kalimantan Barat. Terus, Leonel, awal ceritanya bagaimana? Ikan gabus jatuh sakit. Oh, jatuh sakit. Terus, Rani? Setelah memakan hati ikan hiu gabus terlihat sehat. Iya, setelah makan hati ikan hiu, gabus kelihatan sehat, jadi dia sembuh. Dan terakhir adalah pesan moral. Ayo Olip, apa pesannya? Oh, tolong menolong, kita harus tolong menolong. Iya. Nah, sekarang anak-anak sudah dapat menemukan unsur-unsur cerita yang ada pada dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang menurut anak-anak, pendapatnya anak-anak tentang cerita tersebut itu bagaimana ya? Coba sekarang tuliskan pendapatnya seperti apa tentang cerita tersebut. Silakan.
tulisannya. Siapa yang berani menyampaikan? Oh Takim, apa nak pendapatmu cerita tersebut? Ceritanya sangat bagus mengajarkan kepada kita untuk tolong. Iya, cerita tersebut sangat bagus mengajarkan kepada kita untuk tolong menolong. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Hal-hal baik apa yang kita dapatkan dari cerita dongeng tersebut? Ayo silakan tulis. Tulis dulu nak. Apa hal baiknya? Sudah Nago? Oh sudah. Siapa yang bisa membacakan hal-hal baik apa yang kita dapatkan dalam cerita tersebut? Oh Anggi, silakan Anggi. Apa nak? Kita harus tolong menolong kepada sesama. Kita harus tolong menolong kepada sesama. Bagus semua. Nah, sampai di sini mengenai unsur-unsur cerita, anak-anak sudah paham atau belum? Sudah. Kalau sudah, anak-anak apakah masih tetap semangat? Masih. Iya, coba. Semangat pagi. Yes, yes, yes. Ya, anak-anakku. Nah, kita tadi sudah belajar tentang pendongeng. Pendongeng itu pada saat mendongengkan ceritanya biasanya membawa atau dengan suatu alat ya. Ada alat yang dia pakai. Alatnya yaitu menggunakan wayang. Betul, wayang. Wayang itu terbuat dari apa anakku? Kayu. Dari kayu. Nah, karena wayang itu terbuat dari kayu, berarti ada yang membuatnya. Nah, pembuat wayang ini namanya apa? Pengrajin kayu. Pengrajin kayu atau tukang Kayu. Nah, tukang kayu seperti yang ada pada gambar di atas itu. Itu adalah pengrajin kayu atau pekerjaan pengrajin kayu. Nah, anak-anak tahu apakah itu pengrajin kayu? Apakah itu pengrajin kayu? Apa nak? Orang yang terampil memperbaiki struktur. Iya, orang yang terampil memperbaiki struktur kayu itu adalah namanya pengrajin kayu atau tukang kayu. Dari tukang kayu ini banyak produk-produk yang dapat dihasilkan. Ya, dari kayu ini yang diolah oleh tukang kayu ini banyak hal yang bisa dihasilkan. Contohnya kira-kira apa yang dekat dengan anak-anak apa? Meja. Oh meja, apa lagi? Kursi, apa lagi? Lemari, apa lagi? Pintu, apa lagi? Jendela. Ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh tukang kayu. Ya, oleh tukang kayu. Selain itu kira-kira apa lagi? Kerangka rumah mungkin. Ya, kadang-kadang tukang kayu ya. Iya. Nah, tukang kayu itu adalah merupakan suatu jenis pekerjaan. Pekerjaannya siapa? Ayo. Ayah Beni itu bekerja sebagai tukang kayu. Nah, sekarang mari kita cari lebih lanjut apa saja yang dihasilkan oleh tukang kayu atau jenis-jenis pekerjaan. Nah, sekarang ibu guru akan membentuk anak-anak menjadi beberapa kelompok ya. Tapi kelompoknya ini adalah berpasangan. Jadi silakan sekarang. Ayo, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan nak kita membentuk kelompok ya. Ya, berpasangan ya. Sudah semua dapat nomor kerjanya nak? Sudah, kalau sudah silakan sekarang ditulis nama kelompoknya. Ada di dalam kotak ya namanya teman-temannya, silakan dituliskan. Silakan dikerjakan soalnya. Adalah tukang kayu.
barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Jawabannya iya. Barang yang dihasilkan adalah meja dan kursi. Jasa yang dihasilkan adalah tukang kayu. Ketiga, ternyata apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Pertama, membeli kayu. Kedua, memotongnya. Ketiga, dibentuk menjadi kursi. Keempat, dihaluskan. Kelima, dicat. Dan terakhir, kursi dibawa ke toko mebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 4. Nah, silakan sekarang. Kelompok berapa lagi yang mau naik? Kelompok 1. Oh, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membacakan hasil diskusi saya dari kelompok 1, yaitu nomor 1. Produk apa saja yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Jawabannya meja dan kursi. Ternyata apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Pertama, membeli kayu. Kedua, lalu memotongnya. Tiga, dibuat menjadi kursi. Empat, dihaluskan dan dicat. Dibawa ke toko mebel. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Nah, sampai di sini anak-anakku sudah paham tentang pengrajin kayu? Sudah? Nah, apa-apa saja yang sudah dihasilkan oleh tukang kayu? Sudah? Sudah tahu ya? Sudah. Kalau begitu, tetap semangat belajarnya? Semangat. Iya, tepuk semangat. Anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang pengrajin kayu. Jadi pengrajin kayu itu adalah orang-orang yang memperbaiki struktur kayu. Hasil-hasil dari tukang kayu itu adalah meja, kursi, pintu yang anak-anak bisa lihat di kelas anak-anak ini ya. Nah, ibu mau tanya lagi. Nah, tukang kayu membuat kursi, membuat meja itu bahannya dari apa anak-anak? Dari kayu. Nah, kayu itu asalnya dari mana? Pohon itu dari mana? Dari hutan. Bagus, kita bicara tentang hutan. Nah, hutan ini merupakan sumber daya alam. Nah, termasuk jenis sumber daya alam apakah hutan ini anak-anak? Yang bisa Apa nak? Yang bisa? Nah, jadi hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Mengapa dapat diperbaharui? Karena karena hutan itu bisa ditanam kembali jika habis, betul. Nah, sekarang lihatlah pada papan tulis di depan anak-anak. Jadi ada proses pengolahan kayu. Jadi meja, kursi yang anak-anak duduk sekarang ini, jadi itu memerlukan proses yang sangat panjang ya, Jadi banyak melibatkan profesi-profesi yang ada di dalamnya. Jadi tidak satu saja. Jadi pertama, sekarang mari kita lihat semua. Gambar apa itu anak-anak yang pertama? pohon Ya, pohon hutan. Terus yang kedua? Ya, ada orang menebang pohon. Menebang pohon itu dengan menggunakan alat apa anak-anak? sensor. Iya, gergaji atau sensor. Terus yang ketiga? Kayu diangkut ke kota. Terus yang keempat? Sampai lagi pengrajin kayu. Dari pengrajin kayu itu, Toko mebel. iya, dia bekerja di situ, banyak yang siap meja, kursi dan sebagainya. Dibawalah kalau sudah jadi, dibawalah ke toko mebel. Dari toko mebel ini, maka bapak ibu atau keluarga kalian atau kita yang membutuhkan barang perabot itu bisa membeli di toko mebel. Jadi banyak profesi yang dilibatkan, bukan cuma satu saja. Jadi yang pertama itu yang dilibatkan, coba kita lihat jenis pekerjaan apa saja yang ada di sini. Yang pertama adalah penebang pohon. Yang kedua apa? Mengangkutnya lagi. Terus yang ketiga apa? Pengrajinnya. Terus yang keempat ada tokonya, pedagangnya. Jadi ada penebang kayunya. Habis itu ada yang mengangkut lagi. Terus yang ketiga ada pengrajinnya yang membuat. Terus yang keempat
banyak ya. Nah, anak-anakku, penggunaan sumber daya alam jika kita gunakan secara optimal maka akan meningkatkan kesejahteraan buat kita semua. Namun, jika penggunaannya tidak terkontrol maka akan menyebabkan beberapa dampak. Nah, sekarang kira-kira anak-anak bisa menyebutkan tidak dampak yang terjadi apabila penggunaan sumber daya alam tidak terkontrol? Ada yang bisa membantu Ibu Guru? Kira-kira apa dampak apa nak yang terjadi? Hutan menjadi gundul. Oh, hutan menjadi gundul, satu. Ada lagi? Tanah longsor. Tanah longsor, dua. Apa lagi? Banjir. Banjir, tiga. Ada lagi? Rusaknya ekosistem air. Iya, rusaknya ekosistem air. Benar. Nah, itu tadi adalah dampak yang terjadi apabila penggunaan sumber daya alam tidak terkontrol. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Nah, supaya itu tidak terjadi dampak yang anak-anak sebutkan tadi itu, kira-kira upaya apa ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Ada yang bisa menyebutkan? Coba sekarang. Ada nggak? Apa? Oh, melakukan tebang pilih. Apa lagi? Legal. Ilegal. Apa lagi? Reboisasi. Reboisasi. Apa lagi? Hati-hati menyalakan api. Iya, hati-hati menyalakan api di hutan. Apa lagi? Iya, polisi hutan. Nah, itu tadi adalah bentuk upaya-upaya yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, sampai di sini kira-kira penjelasan Ibu Guru ini sudah anak-anak pahami belum? Sudah. Oh, belum. Ada yang belum? Apa, Naolid, yang belum dipahami? Reboisasi. Iya, bagus. Naolid tanya apa itu reboisasi. Ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya Olid? Saya guru. Oh, silakan. Galuh, apa itu reboisasi? Reboisasi adalah menanam pohon kembali. Iya, menanami hutan gundul atau menanam pohon kembali ya. Baik, sampai sini sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan lagi lembar kerja, dan lembar kerjanya kita akan diskusikan lagi secara berpasangan. Jadi silakan anak-anak sekarang membuat atau kembali ke kelompoknya. Ayo silakan anak-anak. Bagaimana anak-anakku? Sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan kembali masing-masing dari kelompok anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Baik, Ibu akan mulai dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan, Nak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok ini. 1. 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Tebang pilih, legal, reboisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 5. Ya. Selanjutnya silakan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman, ini hasil diskusi saya dan tim saya. Nomor 1, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Pohon ditebang kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi meja dan kursi. Apa yang terjadi jika pohon ditebang terus-menerus? Hutan menjadi gundul, banjir, tanah longsor, kerugian sumber mata air, rusaknya ekosistem hutan. Nomor 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Tebang pilih, reboisasi, dan legal. Ini
dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Iya. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Nah, anak-anakku semua, jadi jawaban dari kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan ke depan tadi sudah benar semua ya. Jadi bagaimana caranya anak-anak merawat barang-barang atau hasil-hasil yang telah dihasilkan oleh tukang kayu itu adalah tadi bagaimana cara merawat meja dan kursi. Jadi jawabannya benar. Jadi kita harus menjaga baik-baik atau merawat baik-baik peralatan meja dan kursi kita ya, supaya dia tidak cepat rusak. Dan untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka kita dapat melakukan dengan cara tebang pilih ya, tebang pilih. Maksudnya tebang pilih di sini yaitu pohon yang sudah cukup umur bisa ditebang, dan jika menebang maka kita juga bisa menanamkannya kembali ya dengan melakukan reboisasi. Nah, baik sampai di sini anak-anak tetap semangat mengikuti pelajaran guru. Semangat, coba kalau semangat, tepuk semangat. Oke anak-anakku, demikianlah tadi pembelajaran kita yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, kira-kira dari anak-anakku siapa yang bisa membantu guru untuk menarik kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, nak? Siapa yang bisa? Oh ya, Pika, apa nak yang sudah kita pelajari, nak? Kita sudah belajar unsur-unsur cerita. Oh ya, sudah mau pelajari katanya unsur-unsur cerita. Coba teman yang lain, unsur cerita tadi apa saja ya? Ada apa saja tadi? Judul, apa lagi? Tokoh, apa lagi? Cerita tokoh, apa lagi? Iya, latar cerita. Awal cerita. Akhir cerita. Dan pesan moral itu adalah unsur-unsur cerita. Terus kita sudah belajar apa lagi? Pekerjaan pengrajin kayu. Oh, pekerjaan pengrajin kayu. Iya, pekerjaan pengrajin kayu. Apa itu pengrajin kayu tadi anak-anak? Orang yang memperbaiki struktur kayu. Produk-produk yang dihasilkan apa saja coba? Meja, kursi, lemari, pintu. Iya. Terus berikutnya kita tadi belajar apa? Yang terakhir tentang apa? Pemanfaatan sumber daya alam. Betul, pemanfaatan sumber daya alam. Jika kita manfaatkan secara optimal, maka bisa meningkatkan kesejahteraan. Tetapi ingat, namun kalau kita menggunakan dengan tidak terkontrol, maka itu dapat membahayakan kita semua. Nah, sekarang bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pelajaran ibu guru pada pagi hari ini? Senang. Bagaimana, nak? Sangat senang. Kenapa sangat senang? Karena banyak yang sudah saya tahu. Oh, karena banyak katanya sudah ditahu oleh Pak Hakim. Nah, kalau begitu, adakah yang masih belum paham tentang pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu guru akan memberikan evaluasi akhir ya. Jadi untuk evaluasi akhir ini dikerjakan secara mandiri ya. Ya, jadi sekarang ibu akan membagikan soal. Ya. Ini dikerjakan secara mandiri. Silakan ditulis namanya semua di pojok kanan atas. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Ya, bagaimana anak-anakku sudah semua diselesaikan tugas-tugasnya? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan semua dikumpul di meja. Ya, oke anak hebat ibu guru. Sekarang silakan dirapikan pekerjaannya, dirapikan semua buku-bukunya. Demikianlah tadi pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini untuk pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 akan kita sambung pada pertemuan esok hari ya. Dan untuk sebagai PR anak-anak di rumah, anak-anak kerjakan halaman 101 ya, sebentar malam dikerjakan. Baiklah anak-anak hebat ibu guru. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan
Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum kita meninggalkan ruangan ini, silakan Nak Geral pimpin doa sebelum pulang. Untuk Nak Geral silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Nak Geral. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi